Selamat pagi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam program Ragi STI, Renungan Pagi bagi keluarga besar STI dan alumni. Hari ini saya ingin berbagi berkat yang berkenaan dengan Natal yang saya beri judul Mesias bagai Mentari Pagi. Nah, mari kita perhatikan di dalam kitab kita yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sobat STI yang saya kasih, kalau kita memperhatikan ayat ini memang itu dalam bingkai nyanyian Sakaria. Nyanyian Sakaria ini dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian Sakaria berbicara mengenai anaknya, Yohanes, yang nanti dikatakan sebagai nabi dan juga yang akan membuka jalan bagi Mesias. Dalam nyanyian ini, Sakaria menyatakan Mesias itu seperti mentari pagi. Dikatakan surya pagi dari tempat yang tinggi. Dikatakan mentari pagi itu menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, yang dinaungi oleh maut. Nah, kalau kita perhatikan nyanyian itu, bagian tentang mentari pagi itu adalah apa yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya diceritakan bahwa suatu saat pasukan Asyur waktu itu menyerang wilayah Galilea yang ditinggali oleh suku Zebulon dan Naftali. Mereka sangat menderita ketika mendapat serangan dari Asyur itu. Mereka betul-betul dalam tekanan yang luar biasa, bahkan dibayangkan, digambarkan mereka itu seperti ada di dalam bayang-bayang maut. Namun Yesaya menubuatkan dalam situasi seperti itu, dalam situasi kegelapan dan ada di bawah bayang-bayang maut, akan datang Mesias. Dan Mesias di situ sebagai mentari pagi bagi mereka. Anda bisa cek nanti di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Nah, Sakaria dalam nyanyiannya berkata bahwa Allah melawat kita. Lawatan itu berupa datangnya Mesias yang dilukiskan seperti mentari pagi yang menyinari dalam kegelapan. Mentari pagi yang menyinari bagi mereka yang ada di bayang-bayang maut. Dan dikatakan mentari pagi itu yang mengarahkan kaki ke jalan damai. Bagai berjalan dalam kegelapan, tiada harapan kala itu. Karena wilayah itu dijajah oleh bangsa Romawi. Situasinya sulit. Ada di bawah bayang-bayang maut. Tapi akan datang juru selamat di sana. Barangkali kalau saat ini kita berpikir saat corona menghantam dunia. Saat corona menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalam negeri kita juga, kita bagai berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Semua serba tidak pasti, kita dibayang-bayangi oleh maut. Kala itu kita dengar kabar orang yang terpapar virus di pagi hari, siangnya masuk rumah sakit, besok paginya sudah tiada. Orang yang masuk rumah sakit sore, paginya ke ICU, siangnya sudah
dipanggil Tuhan. Sepertinya kita ada di dalam bayang-bayang maut. Tapi syukur, puji Tuhan, sekarang sedikit demi sedikit masalah itu sudah diatasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bekerja sama untuk menjaga protokol kesehatan dan juga program-program seperti vaksinasi yang dijalankan dengan baik sehingga corona menjadi turun. Dalam konteks kehidupan yang semacam itulah hari ini ketika kita merenungkan Natal, Yesus itu Mesias. Dia bagikan mentari yang menyinari, memberi kehidupan dan menuntun kepada jalan yang damai sejahtera. Ada seorang ibu usianya 60 tahunan, dia menderita kanker dan divonis umurnya tidak panjang. Mungkin dalam hitungan bulan dia akan meninggal. Dia dirawat di rumah sakit dan dia menderita sekali oleh karena penyakit itu. Jadi dia merasa seperti tidak ada harapan sama sekali. Wajahnya kuyu, matanya tak bercahaya, lunglai bagai tanaman layu kurang air. Di atas kursi roda, tiap pagi dia dikeluarkan dari kamar untuk menghirup udara segar di beranda. Saat itu musim salju, dingin, sepi, serba putih, tak ada kehidupan. Seperti hidupku, pikir ibu tersebut. Tapi waktu berlalu, musim salju sudah mulai selesai. Tibalah musim semi yang dimulai dengan mentari yang nampak bersinar menghangati seluruh bumi. Ibu itu memperhatikan halaman rumah sakit yang setiap hari dia lihat dengan pandangannya yang penuh dengan kebosanan. Tapi hari itu dia memandang dengan sudut pandang yang lain. Hari itu dia memandang seperti kaget dan terpesona. Kenapa? Karena saat salju menutupi seluruh halaman itu, semua rumput yang ada di halaman itu layu dan mati. Tapi ketika musim salju usai dan musim semi muncul dan mentari pagi bersinar dari timur, kini rerumputan, tumbuh-tumbuhan di halaman itu yang tadinya mati layu, habis, mulai bertunas dan tumbuh kembali karena mentari pagi di musim semi. Apakah aku juga demikian? Gumamnya. Asal aku terima Yesus, dan Yesus itu seperti mentari pagi, dan Yesus itu menyinari hidupku, dia memberi kehangatan di dalam hidupku, saya pasti sembuh. Bagi rerumputan yang layu, mati karena ditimpa salju, saat mentari pagi muncul, rerumputan itu mulai semi dan hidup kembali. Aku pasti seperti itu, pikirnya. Itu seperti kekuatan energi baru yang ada di dalam dirinya. Dia bersemangat, dia bergairah untuk hidup. Dan lambat laun ternyata kesegaran terpancar di raut mukanya. Suatu saat ketika dicek oleh dokter yang merawatnya, ternyata dia sembuh. Sel kankernya mati, dia sembuh, tuntas, dan sempurna. Bahkan dia masih bisa hidup 30 tahun lagi setelah peristiwa itu. Baru usia 90 tahun, dia dipanggil Tuhan untuk hidup bersamanya selamanya. Yesus bayi Natal itu seperti mentari pagi yang menyemangati, yang menyinari, yang menghangatkan, yang menghidupkan, bahkan mengarahkan kita ke jalan damai, sejahtera bersama Tuhan. Oleh karena itu, di Natal ini, sambutlah dia di hatimu. Biarkanlah dia bekerja di dalam dirimu, sehingga kehangatan, gairah,
kehidupan dan sukacita terpancar di dalam hidupmu karena Natal itu menyinari kehidupanmu. Kegelapan sirna menjadi terang abadi. Maut disingkirkan menjadi kehidupan yang sejati. Karena Yesus Kristus, Juru Selamat, mentari pagi yang menyinari, menghangati, memberikan kehidupan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di bulan-bulan Natal ini kami bersyukur karena diingatkan bahwa Yesus Kristus itu sudah datang. Yesus Kristus itu adalah lawatan Allah bagi kami. Bahkan Yesus Kristus itu dilukiskan seperti mentari pagi yang memberikan kehangatan, memberikan kehidupan, memberikan gairah, memberikan harapan. Dan biarlah dalam situasi apapun kami terus diingatkan bahwa Yesus itu adalah mentari pagi yang memberi harapan, memberi kehangatan dan kehidupan bagi setiap orang yang menerimanya. Dalam namamu kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.